Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pembahasan dari PU ya, TPS PU. Yang pertama ini soal-soal logika seperti ini memang. Jadi kalau memang ada kata semua, sebagian, ini ciri khasnya ya. Ada kata semua dan ada sebagian. Nah, artinya kalau memang ada kata semua tapi ada kata sebagian, maka itu identik biasanya sebagiannya lagi berarti ada yang lain gitu. Misalnya nih, sebagian mesin berukuran kecil. Nah, maka sebagiannya pasti ada yang berukuran besar. Tapi kalau semua mesin memiliki katup, berarti mau yang kecil ataupun yang besar itu semuanya memiliki katup. Nah, maka untuk menjawab soal seperti ini bisa menggunakan yang namanya eh, lingkaran ya. Boleh dengan lingkaran supaya memudahkannya. Misalnya gini, ini untuk nomor satu ya. Jadi untuk nomor satu itu semua mesin memiliki katup. Artinya buat satu lingkaran dulu, lingkaran besar. Maaf ini enggak bulat ya, karena memang enggak pakai pad, tapi pakai mouse. Nah ini mesin berarti, ini katup ya, katup. Nah, kemudian sebagian mesin berukuran kecil. Jadi cuma sebagian mesin saja. Nah, ini sebagian mesin ukurannya kecil yang ini. Jadi kecil ukurannya. Nah, maka kalau sudah seperti ini, artinya ada juga kan yang besar gitu. Si sebagian mesin ini berukuran kecil yang ini nih. Berarti ya ada sebagian mesin yang ukurannya itu besar, tapi masih mesin. Nah, maka buatkan lagi lingkarannya. Nah, maka akan seperti ini sehingga yang ini kecil, yang ini menjadi mesinnya yang besar gitu ya. Nah, yang ini mah besar. Nah, maka setelah dilihat seperti ini, maka kita tinggal lihat saja ke bagian opsinya. Semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Enggak semua, kan ini sebagian di sini. Tuh. Kemudian semua mesin berukuran tidak kecil dan tidak memiliki katup. Enggak, kan ini ada yang memiliki eh yang kecil gitu. Tuh, ada bel. Nah, kemudian kalau yang C bagaimana yang C? Semua mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Enggak, kan ini katupnya menyeluruh nih di lingkaran. Artinya ada katupnya semua. Kalau yang D bagaimana? Yang D sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Nah, ini tidak kecil dan ada katupnya. Berarti jawabannya adalah D gitu. Nah, supaya memudahkan, memang dibuatkan saja langsung bulat-bulat-bulat-bulatnya. Kalau yang ini nggak bulat ya. Begitu, itu untuk soal nomor satu. Kemudian kita pindah ke soal nomor dua. Soal nomor dua agak kompleks. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Kemudian, sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Jadi ada tiga kategori tetap ya. Ini semua guru, ini ada dosen, tapi ini semua ya, guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber untuk belajar. Berarti buku itu keseluruhan, sebulat-bulat, ting, gitu, satu bulat, sebulatnya. Kemudian, karena di sini sebagian guru dan dosen menggunakan internet, maka muncullah ada kata sebagian, ini lingkaran yang kedua, yang kecil. Kemudian yang terakhir nih si premis ketiganya sebagian sumber bahan untuk mengajar internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah, di sini ada kategori kan, ada guru dan ada juga dosen. Ada dua kategori. Sehingga kategori itu masuk ke sini. Kategori guru dan dosennya. Ini guru dan dosen. Dan dosen, gitulah ya. Ini internet, internet. Kalau yang ini katupnya. Nah, semua guru dan dosen menggunakan.
bukan katup, maaf. Buku. Menggunakan buku. Ini B. Menggunakan buku. Betul. Sebagian menggunakan internet. Nah, ini sebagiannya. Jadi kecil, sebagian kecil. Maka, kalau sudah digambar seperti ini, lebih memudahkan jawabannya. Jawabannya, ya tentu saja jawabannya itu, bentar. Jawabannya ini yang C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Kenapa seperti itu? Guru dan dosen menggunakan buku, kemudian ada juga internet. Kenapa atuh Pak jadi sebagian? Enggak, kan ini yang menggunakannya itu guru dan dosen semua buku, betul. Tetapi ada internetnya. Maka muncullah kata sebagian. Sebagian ini nih mengacu ke mana? Mengacu ke yang menggunakan internet. Karena kita tidak tahu apakah guru, apakah dosen, atau berapa guru, berapa dosen yang menggunakan internet. Maka muncullah kata-kata sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Coba kita lihat kalau yang A. Semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Kenapa jadi tentang ya? Nggak ada tentang. Semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet. Enggak, ini ingkaran, berarti tidak. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Kenapa jadi tentang lagi ya? Ini enggak. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Semua, ada kata semua. Ini ingat, semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Enggak semua. Karena ini lihat di potongannya juga, lihat. Ini guru dan dosen, ini internet. Ada sebagian nih, sebagian kecil guru dan dosen yang menggunakan internet. Sehingga yang paling pas untuk penarikan simpulannya adalah sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Dan internet, nah ini, dannya. Ada beberapa guru mungkin atau beberapa dosen mungkin yang tidak menggunakan internet nih. Penggunaan internet cuma segini kalau digambarkan di sini ya. Nih, ini yang menggunakan internetnya cuma segini guru dan dosen. Sebagiannya hanya menggunakan buku. Gitu. Ini untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Sebentar. Untuk soal nomor 3. Kita paste dulu di sini. Nah, soal nomor 3 juga sama. Ini berbicara mengenai tes logika ya. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Mamalia beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, simpulannya adalah kalau nomor 3 itu berarti beranak. Beranak dulu ya. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak secara beranak. Nah, maka ini beranak gitulah ya. Nah, kemudian apa yang beranak tadi ini? Mamalia, mamalia, mamalia. Kemudian yang keduanya, buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ini beranak, maka buatlah yang bertelur. Ini bertelur, BT. Siapa yang bertelur? Buaya. Buaya tulis di sini. Nah, ini buaya. Sehingga jawaban yang tepat itu yang mana? Dari sini saja sudah terlihat bahwa bahwa si buaya itu nih, kan simpulan yang tepat tentang buaya ya, buaya. Buaya tah bertelur. Maka simpulan yang paling tepat itu ya sudah pasti inilah. Termasuk hewan bukan mamalia karena mamalia itu beranak sedangkan si buaya ini bertelur. Nah, maka jawabannya termasuk hewan bukan mamalia. Begitu. Kalau termasuk hewan mamalia enggak dong, kan ini si buletannya juga beda gitu ya.
Kalau termasuk hewan yang beranak dan bertelur, enggak. Ini buletannya juga enggak ada bersinggungan sama sekali. Kemudian berkembang biak dengan cara mamalia, enggak, tidak bersinggungan. Kemudian termasuk hewan mamalia yang bertelur, termasuk hewan mamalia yang bertelur. Mamalia mah enggak ada yang bertelur, beranak gitu. Nah, si buaya mah di sini bertelur. Maka, maaf ya. Maka jawabannya itu adalah termasuk hewan bukan mamalia. Itu untuk jawaban nomor 3. Nah, baik. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita akan beralih ke nomor 4 ya. Ini untuk nomor 4 masih sama mengenai tes logika yang ada di PU. Ini nomor 4, kita harus pahami dulu juga terkait premis-premisnya ya. Di sini ada kata semua kerabat dekat. Nah, jadi si kerabat dekat yang jadi titik poin. Menghadiri pesta keluarga Asep. Nah, ini ada Kang Asep ya. Kang Asep menghadiri pesta keluarga. Sedangkan Dadang tidak hadir. Nah, kalau mau diruntut kenapa apa jawabannya, maka bisa menggunakan dengan cara yang tadi. Jadi, secara umum si lingkarannya itu, lingkaran besarnya itu adalah keluarga kan. Nah, ini keluarga. Nggak bisa ya di sini teh. Di sini tah. Keluarga. Keluarga. Nah, ini si keluarga di sini. Kemudian, semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Ini pesta keluarganya ya. Kumaha ya, pesta. Supaya enggak keliru ya. Pesta keluarga. Ini semua kerabat dekat. Nah, maka semua kerabat dekat berarti ada di sini si lingkarannya teh. Nah, ini kerabat dekat berarti kerabat dekat gitu ya. Nah, kemudian kerabat dekat Asep menghadiri pesta keluarga Asep ada di sini nih. Ada di dalam berarti kan? Karena menghadiri pesta berarti sama lingkarannya dengan kerabat dekat. Nah, tulis aja di sininya ada Mang Asep atau Kang Asep. Asep. Asep itu berarti ada di daerah sini juga gitu ya. Di dalam. Asep, kerabat dekat, pesta keluarga. Nah, kemudian ini Dadang tidak hadir di dalam pesta keluarga. Artinya Dadang buat lingkaran baru ini. Pak Dadang mah di sini. Ini Dadang. Nah, karena Dadang di luar, sebenarnya jawabannya langsung terlihat kan? Ini jawabannya adalah B. Dadang bukan kerabat dekat keluarga. Karena Dadang mah di luar sendirian. Kalau Asep, pesta keluarga datang. Berarti kerabat dekat juga gitu kan. Nah, maka Dadang mah ya Dadang bukan yang ini jawabannya. Dadang bukan kerabat keluarga. Kenapa Dadang bukan kerabat keluarga? Karena tidak menghadiri pesta keluarga yang ini. Gitu. Sedangkan semua kerabat dekat datang. Asep datang, maka dia kerabat dekat. Dadang enggak, maka dia atau Dadang bukan kerabat dekat. Nah, begitu. Itu untuk soal nomor. Kita cek soal nomor 5. Seperti biasa, karena ini bentuknya premis-premis, ya tentu saja harus dipecah dulu, dipahami dulu premisnya apa. Jika laut pasang, ini jika laut pasang, si dermaga teh tenggelam katanya. Nah, kalau dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Ingat, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nomor 5 ini sebenarnya untuk nomor limanya
Ini menggunakan silogisme ya. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, bagian kapal tidak dapat merapat. Maka simpulannya itu, bentar, Bapak baca dulu. Jawabannya itu berarti D ya. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat nih. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Kenapa gitu? Ini ingkarannya. Jika laut tidak pasang, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Kalau tenggelam, maka nggak bisa merapat. Nah, kalau yang ini, jika laut tidak pasang, ya berarti si kapal itu dapat, semua kapal itu dapat merapat. Gitu aja. Jadi ini mah diingkaran ya. Itu untuk nomor 5. Jadi dilogikakan saja kalau yang ini mah lebih cepat. Tapi kalaupun mau menggunakan jika laut pasang P misalnya, maka dia tenggelam Q. Jika dermaga tenggelam ini Q kan, maka kapal tidak dapat merapat ini R. Nah, simpulannya adalah jika laut pasang, sebagian kapal merapat ini kan. Set gitu. PR. Kalau udah PR, ya tinggal dibalik mana yang paling memungkinkan. Ya jikalau tidak pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Atau ini ingkarannya yang kemarinnya, yang kemarin dibahas. Kenapa ini dicoret? Karena sama ya. Dermaga tenggelam, dermaga tenggelam. Jadi PR. Nah, sekarang nomor 6. Untuk nomor 6, pada hari libur nasional, tidak ada kegiatan belajar mengajar, tidak ada ya, kecuali ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Nah, simpulan yang paling tepat yang mana? Ini bisa menggunakan lingkaran juga ya, supaya memudahkan. Yang pertama nih, ini nih, ini yang paling besar. Yang paling besar itu, bentar, makasih dong. Yang paling besar itu, ini tidak ada KBM. Tidak ada KBM, kecuali ekskul ya. Kecuali ekskul. Nah, yang besar ini teh. Aduh, di sini berisik ya, maaf ya. Aduh, ini masih kedengaran gak sih? Ini berisik banget ya. Nah, kemudian, kemudian setelah ini kan, hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Libur nasional, berarti libur nasional ada di tengah. Nah, libur nasional. Libur nasional ada di sini. Nah, kemudian ada ini si Kamis. Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Udah ini Kamis relanya. Simpulannya, maka yang paling tepat simpulannya itu adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun di hari Kamis. Ini Kamis kan libur di sini ya. Nah, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Nah, ini jawabannya B. Karena ini tidak ada KPM kecuali eskul kan di libur nasional teh. Ternyata hari Kamis libur nasional, ini lingkaran yang kedua. Di sini teh Kamis kan, hari Kamis. Nah, kegiatan belajar mengajar mah tetap dilaksanakan kecuali pada hari Kamis yang merupakan hari libur nasional ke sini. Gitu.
Ini jawabannya untuk yang B. Kalau yang C, kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali hari Kamis. Ini ingkaran ya, nggak bisa. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis. Enggak juga. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Kamis. Itu terbalik gitu ya. Itu untuk nomor 6. Kemudian untuk nomor 7. Untuk nomor 7 ini juga sama. Semua calon mahasiswa menempuh tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Ini ada sebagian ya. Berarti ada sebagian lagi yang tidak 450. Kita buatkan lagi lingkarannya. Ini tes psikologi. Kenapa tes psikologi? Karena memang semua calon mahasiswa tes psikologi. Nah, jadi tes psikologi itu semuanya. Kemudian ada calon mahasiswa. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL. Sebagian calon mahasiswa itu berarti ada di dalam lingkaran kan? Karena yang lingkaran besar itu seluruh mahasiswa. Ini sebagian mahasiswa. Kemudian ditambah lagi yang keduanya, sebagian mahasiswa ini nih skor tupelnya itu 450. Ini TOEFL 450 gitu. Nah, gini lah ya. Nah, si TOEFL nanti 450. Sehingga kalau melihat dari sini, lebih ya ini. Skor TOEFL di atas ini berarti TOEFL di atas 450 ya. Di atas itu lebih lebih dari tambah well ya. Gimana? Ada ya gini ya, lebih dari 450. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini, jawabannya yang mana? Kita cek yang A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa, betul. Yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Iya benar ini jawabannya yang A. Jadi ada yang masuk ke TOEFL, ada yang enggak kan? Ini sebagian mahasiswa yang tidak mengikuti TOEFL atau tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi karena semua mahasiswa kan ya. Udah jawabannya yang A. Kalau semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes, enggak. Ini skor TOEFL, ini semua mahasiswa ya. Yang lingkaran ini semua ini mahasiswa. Semua calon mahasiswa tidak memiliki, enggak. Karena cuma sebagian mahasiswa aja. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh, ini juga enggak. Karena semuanya si mahasiswanya ada di dalam lingkaran tes psikologi. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes psikologi tidak memiliki skor TOEFL. Ini juga enggak. Karena ada sebagian yang sudah TOEFL. Begitu kira-kira untuk 7 soalnya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen atau boleh nanya langsung ke Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.